Saat mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator Bapak Heni Purwono, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Hardina Nanda Rizkika, SPD MPD, yang telah memberikan ilmu dan terus memotivasi saya untuk terus belajar sampai batas maksimal. Di dalam koneksi antar materi untuk mewujudkan visi murid di masa depan, saya telah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saat mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan ilmu yang pertama bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu, juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, ada trilogi pendidikan yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Sebagai guru, kita harus senantiasa menerapkan trilogi pendidikan dalam proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian dalam modul 1.2 saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Guru reflektif selalu melihat dari posisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru harus berani jujur mengakui kekurangan yang ada pada dirinya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru harus kolaboratif. Kolaboratif berarti harus mampu mempunyai hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan semua elemen yang ada di sekolah. Kemudian, guru inovatif adalah guru yang harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menyenangkan. Kemudian, guru harus berpihak pada peserta didik, mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Guru penggerak juga harus menerapkan peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi adalah harapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang guru penggerak untuk masa depan muridnya. Visi ini harus dapat diwujudkan melalui beberapa langkah-langkah dalam alur bagja. Setelah mempelajari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, ternyata ada koneksi atau keterkaitan antar materi tersebut.
Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak memiliki keterkaitan dalam mewujudkan visi guru penggerak sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan mengimplementasikan manajemen perubahan, inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Apa itu inquiry apresiatif Bagja? Yaitu model EI untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak, akhirnya saya dapat menemukan sebuah visi guru penggerak yang akan saya wujudkan di dalam pengabdian saya, yaitu mewujudkan murid yang religius, karakter, berdaya saing, serta berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi sebagai guru penggerak, saya mempunyai prakarsa perubahan diri, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan diri, saya menggunakan alur Bagja, yaitu membuat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahap pertama dalam membuat pertanyaan utama, tindakan yang saya lakukan yang pertama mencari referensi atau literasi tentang pembelajaran yang menyenangkan, mencari ide atau gagasan baru cara menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, serta mengikuti kegiatan diklat atau workshop terkait model strategi pembelajaran yang menyenangkan yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Tindakan yang saya lakukan belajar dari aksi nyata di PMM dan praktik baik dari guru yang telah berhasil menciptakan pembelajaran menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, melakukan wawancara dengan guru atau rekan sejawat yang telah berhasil menciptakan pembelajaran menyenangkan. Yang ketiga, menggali informasi dan berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Tindakan yang saya lakukan yang pertama, mendeskripsikan pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik yang telah dilaksanakan. Kedua, meminta umpan balik dari rekan sejawat dan siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jabarkan rencana. Tindakan yang saya lakukan dalam tahapan ini yang pertama, menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk jadwal pelaksanaannya. Tahapan yang terakhir, atur eksekusi. Tindakan yang saya lakukan yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, menyusun SOP pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Tiga, pelaksanaan evaluasi dan monitoring oleh kepala sekolah atau pihak terkait. Keempat, melakukan refleksi di setiap akhir pelajaran. Kelima, selalu memberi ruang diskusi untuk siswa dan menuangkan pendapat. Yang keenam, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru penggerak siap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.